Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat Aula TV dimanapun antum berada, kembali lagi di acara podcast Mukhayam Tarbawi, di mana di sini tempat kita ngobrol-ngobrol seru, bukan cuma menyegarkan tapi menyejukkan hati. Insya Allah hari ini saya Alfiana Syafar ditemani oleh narasumber Ustadz Abdul Ahlan. Aziz yang mana akan mengulik juga ngobrol-ngobrol santai mengenai Mukhayam Tarbawi. Oke, Ustadz Abdul Aziz sebelumnya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz Alvin. Masya Allah tabarakallah. Kita di hari Alhamdulillah. kedua ini setelah melalui rangkaian acara, kembalilah kita di acara podcast yang pada kali ini Abi bakal nanya-nanya nih, mungkin sahabat Aula TV juga tanya-tanya gitu. Sebenarnya apa sih Mukhoyam Tarbawi itu dari sisi dalil Al-Quran maupun hadis, Ustaz? Ya, baik barakallahu fikum. Mungkin kita akan ke lebih fokus lagi ya selain Muqayyim Tarbawi, karena Muqayyim Tarbawi kemarin sudah dibahas dan sekarang ke lebih tadabbur alamnya ya. Banyak sekali hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan atau yang mengisyaratkan tentang tadabbur alam itu sendiri ya. Salah satunya di surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili laayatin liulil albab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan atau mendeskripsikan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan saling bergantinya antara malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari hal ini maka kita bisa bertadabbur atau merenungi dari ayat ini, yang mana ayat ini berkaitan atau sangat erat berkaitannya dengan tadabbur alam, yang mana kita di sini sedang Mukhayyam Tarbawi, maka tadabbur alam untuk Mukhayyam Tarbawi ini sangat cocok sekali dengan ayat tersebut. Kemudian juga di ayat yang lain ya, di surat Al-Ghasyiyah, yang mana surat ini sudah masyhur karena surat ini juga sering dibaca pas Jumatan ya. Kita semua tahu ya. Maka di surat ini juga ada ayat-ayat yang mengisyaratkan tentang tadabbur alam. Yaitu misalnya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat ya. Bagaimana Allah bertanya kepada kita ya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan seekor unta ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit ya. Kemudian juga wa ilal jibali kaifa nusibat. Selanjutnya wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka kita di sini ya bisa lihat dari ayat yang ini, afala yang zuluna ilal ibili kaifa khuliqat. Kita ketahui bahwa unta ini adalah salah satu binatang yang sangat unik, Ustaz. Dikatakan bahwa unta itu dia bisa makan dan minum sekali saja, selanjutnya tidak usah makan, bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Jadi hanya makan sekali dan minum sekali, tapi bisa tahan berbulan-bulan. Padahal unta itu hidupnya di padang pasir, ya, mungkin derajatnya mungkin sampai 45 derajat atau 50 derajat. Itu adalah sebuah keunikan ya, keajaiban. Kemudian juga unta juga mempunyai dua bulu mata ya, yang mana ini fungsinya untuk menahan debu dari padang pasir, sehingga unta itu meskipun padang pasir menyengatnya maka tidak akan mengenai matanya karena ada dua yang penghalang. Maka itu bisa ditanyakan itu adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah yang melalui hewan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan bahwa langit ini meninggi tanpa tiang ya. Kita ketahui bahwa semua bangunan di dunia ini, bangunan yang sangat besar, pasti ada tiangnya, pasti ada penyangganya. Tetapi langit ini di sini, masya Allah kita bisa lihat di sini tanpa ada tiangnya. Oleh karena itu sangat luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa, maha segalanya, yang mungkin sama pikiran kita, sama nalar tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga di sini wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara ilmu sains bahwa gunung itu terjadi ketika ada lempengan tektonik. Dan tentunya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah ini wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dihamparkan ya.
Dan itulah tanda-tanda besar kekuasaan Allah yang bisa kita ambil hikmah dari mukhayyam, khususnya tadabbur alam ini. Salah satunya itu. Sahabat Aula TV, sangat besar sekali maknanya Mukhayam Tarbawi ini menurut Al-Quran dan hadis. Memang besar banget ya Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Memang. Lalu nih Ustadz, mungkin sahabat Aula TV juga bertanya-tanya. Mungkin Ana sendiri lah, Ya, Ana sendiri pengen nanya gitu. Mukhayam Tarbawi ini menurut sisi tauhidnya seperti apa nih Ustadz? ya, Taib. Tauhid dengan mukhayyam tarbawi khususnya tadabbur alam ya, maka ada integrasi dalam itu ya. Kalau kita melihat alam ini, maka kita bisa jika ada yang bertanya ya, bagaimana wujudnya Allah atau apa salah satu bukti adanya Allah? Kita jawab bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita buktikan. Tetapi kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala kita bisa membuktikannya. Salah satunya ini, alam yang ada di sekitar ini ya, pohon pinus, gunung-gunung, sungai-sungai, itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang mana jika seorang mengingkarinya, maka dia ada kesalahan dalam pola pikirnya atau fitrahnya. Misalnya seorang ateis ya, jika seorang ateis bertanya, coba tunjukkan Allah itu di mana? Tapi kita tidak bisa menunjukkan Allah itu di mana. Karena zat Allah itu tidak bisa kita tunjukkan. Yang bisa kita tunjukkan adalah kekuasaannya, tanda-tandanya. Ya. Kita bisa melihat ya, pohon-pohon ini bagaimana dia dari tunas sampai sebesar ini bisa tumbuh. Jika tidak ada yang menumbuhkan. Bagaimana alam semesta ini, gunung itu menjadi pasak bumi. Bagaimana dia berfungsi untuk bumi jika tidak ada yang mengaturnya. Maka itu jika kita memahami sains, kemudian kita meyakini hal tersebut, maka akan menambah keimanan kita. Dan akan kita percaya bahwa itu Allah itu akan benar-benar ada. Tidak sama dengan ateis. Orang yang ateis hanya ingin dia membuktikan bahwa di mana zat Allah. Padahal zat Allah itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa tidak bisa dibuktikan zat Allah itu? Karena zat Allah itu saking sucinya, maka kita tidak bisa melihat zat Allahnya. Tetapi kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allahnya. Hai gitu, Ustaz Alvin. Secara tauhid ya. Insya Allah memang dalam sekali maknanya Mukhayam Tarbawi menurut tauhid ini Ustadz. Masya Allah, jadi merinding. Oke, mungkin selanjutnya aku pengen nanya nih Ustadz Abdul Aziz. Apa sih manfaat bagi kita semua nih, baik itu santri, asatiza, sivitas yang mengikuti Mukhayam Tarbawi itu apa sih manfaatnya? Taib ya, yang kita rasakan ya, yang ini jelas mungkin semuanya sepakat bahwa dalam Mukhayam Tarbawi atau tadabbur alam ini bisa menenangkan hati kita, saudara. Siapa sih orang yang tidak ingin tenang hatinya? Siapa sih orang yang tidak ingin bahagia, nyaman hatinya? Ya salah satu caranya dengan Mukhayam Tarbawi ini, melewati merenung kita dengan tanda-tanda kekuasaan alam ini, maka insya Allah akan menyejukkan hati kita, menenangkan hati kita. Sebagaimana ini juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ya, Madarijus Salikin, bahwa ketika kita bertafakkur tentang alam yang indah ini, maka akan menjadi tenang hati kita. Dan ini berlaku untuk semua manusia ya. Misalnya kita di Indonesia nih, suka ada mengadakan Mukhayam Tarbawi. Ini tidak hanya di Indonesia saja. Di Jepang, di Saudi, di Amerika, itu mengadakan juga Mukhayam Tarbawi. Ya. Tujuannya untuk healing lah istilahnya, untuk memfokuskan pikiran yang mungkin awalnya banyak kesibukan duniawi. Dan sekarang Mukhayam Tarbawi ini kita memfokuskan bertadabur alam dengan merenungi atau menghayati keindahan ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah ini. Salah satunya itu ya. Kemudian juga salah satu dari Mukhayam Tarbawi ini kita bisa meningkatkan keimanan kita ya. Karena lewat tanda-tanda Allah yang sangat luar biasa besarnya ini, kita bisa lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha Perkasa. Dan terakhir dari manfaat dari Mukhayam Tarbawi ini, kita bisa meningkatkan rasa syukur kita ya. Karena dengan datangnya kita di sini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa merasakan keindahan alam ini, dan ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita ya. Itu saja mungkin salah satunya, Ustaz Alvin. Jadi kita Mukhayam Tarbawi ini
bukan cuma healing tapi juga dapat nilai plus, bisa mentadaburi alam, Iya, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. kekuasaan Allah. Oke, terakhir paling Ustadz, yang terakhir mau Alfi mungkin minta dari Ustadz Abdul Aziz nasihat buat kita semuanya lah gitu. Ada Baik. sisi penasehat seperti itu. Nasihat mungkin ya khususnya untuk pribadi saya sendiri, umumnya untuk semuanya yang mungkin nonton podcast ini, terkhusus juga untuk santri-santri Piat 2 Majalengka dan Sivitas Piat 2 Majalengka. Yang pertama, kita coba maksimalkan Mukhayyam Tarbawi ini ya, untuk menikmati keindahan alam ini. Tidak hanya menikmati saja, tetapi dengan benar-benar merenungi keindahan alam ini, dan kita juga menyadari ya bahwa kita ini kecil dibandingkan dengan alam semesta ini. Kemudian juga kita perlu peran yang mana kita harus menjaga lingkungan ini. Karena dengan lingkungan ini maka banyak sekali manfaatnya untuk kita. Sebagaimana pohon ini bisa menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu bermanfaat untuk hewan, untuk manusia juga ya, terutama mungkin untuk fotosintesis, metamorfosis dan lain sebagainya. Kemudian juga dari pohon-pohon ini juga kita bisa merasakan oksigen yang jernih. Nah, itu adalah kemanfaatan dari pohon ini yang kita harus jaga, lestarikan semuanya ya. Kemudian juga di sini juga tadi alhamdulillah ya para santri sudah menanam pohon. Dan itu adalah salah satu bentuk keseriusan dari Mukhayyam Tarbawi ini. Juga itu salah satu bentuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menganjurkan untuk kita menanam pohon ya. Sebagaimana ada suatu hadis ya, yang mana hadis ini sangat penting sekali kita ketahui ya. In qamatis sa'ah ya. In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa illam tastati alla takuma hatta yagrisuha falyagsirha. Jika hari kiamat akan terjadi, sementara dalam tangan seseorang itu ada benih atau ada tunas, maka tanamlah benih itu, tanamlah tunas itu selama hari kiamat belum terjadi. Ini menandakan bahwa menanam pohon adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Karena dengan menanam pohon juga ini sangat banyak manfaatnya, bukan untuk kita saat ini, tetapi untuk generasi kita mendatang, untuk anak cucu kita. Itu sangat luar biasa dari pohon itu manfaatnya. Kemudian juga nasihat selanjutnya, refleksi diri kita. Refleksi diri kita bahwa kita sebagai manusia yang mana sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diamanati menjadi khalifah fil ard, maka kita selalu menjaga lingkungan di sekitar kita ya. Khususnya terhadap alam ini ya. Karena siapa lagi yang menjaga alam ini kecuali kita sendiri, dimulai dari diri pribadi kita sendiri. Dan yang nasihat yang terakhir, bahwa dari kegiatan Mukhayyam Tarbawi ini yaitu senantiasa kita mengingat akhirat. Karena semua keindahan alam ini, kebesaran alam ini, semuanya akan fana. Termasuk kita juga. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita Mukhayyam Tarbawi ini, kita juga bisa meningkatkan iman, takwa kita, terkhusus kita bisa mengingat hari akhir yang mana kita akan dipertanggungjawabkan semua pekerjaan kita. Nah, itu saja, Ustaz. Oke, syukran atas nasihat dan materi tadi. Kita ngobrol santai, Ustaz Abdul Aziz. Oke, mungkin kita cukupkan saja ya. Baik, ya. Ustaz Abdul Aziz, terima kasih. Juga pemirsa Aula TV. Demikian podcast kali ini. Saya Alfiana Syafar undur diri dari acara podcast kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, barakallahu fikum.